Nah, di tengah gemuruh pertempuran yang menggetarkan itu, Pulau Elbaf hal-hal besar telah terjadi sekarang ini. Kekacauan melanda negeri tersebut. Beberapa orang besar sudah berdatangan. Terlihat bagaimana Admiral Angkatan Laut bergerak masif di bawah kendali Iso Fujitora. Sementara itu, para kru topi jerami membagi area pertempuran ini ya. Dalam kekacauan tersebut tampak kebangkitan luar biasa dari gear kelima dari Nika. Seperti yang kita lihat ya nakama, ternyata Elbaf memiliki silsilah menarik tentang penceritaan sang dewa matahari. Ini tambah relevan lagi dengan adanya buku kuno tersebut. Penceritaan ini sungguh menarik. Di sisi yang lainnya, keadaan makin sengit lagi ketika Garling yang tampaknya tak berdaya di hadapan Monkey D. Dragon itu. Setelah ngebuat gebrakan-gebrakan besarnya ya, armada Revolutionaire memasuki beberapa area penting di sana. Kita juga melihat bagaimana Vivi akan terlihat pada insiden-insiden akhir yang menghebohkan dunia baru nakama. Karena apa? Ya, dia adalah bagian dari keluarga D seperti Luffy loh. Sangat jelas kekacauan ini akan ngebuat Im sama menjadi tambah geram lagi. Yos, ini menarik nakama. Selamat datang teman-teman, kita akan bahas alur cerita prediksi ini dengan Mimin di sini. Joy Boy, The Library of Nika. Let's go, kita mulai ceritanya. Oh ya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe dan bantu ramein video ini ya nakama. Selain Joy Boy The Library of Nika untuk One Piece, jangan lupa subscribe 3 channel kita yang lainnya tuh. DRTV Media Team untuk solo leveling dan Boruto to Blue Vortex. Saga Boruto to Blue Vortex untuk tema fan fiction ya. Sementara Sono Desi nanti kita akan review versi bahasa Inggris untuk anime, manga dan juga manhwa lainnya. Jadi kita tunggu kalian juga muncul di sana pula ya. Let's go, kita mulai masuk pembahasannya. Nah jadi gini, episode kali ini kita melanjutkan perjalanan Luffy dan kru bajak laut topi jerami mereka itu. Nah sekarang ini menuju ke dunia matahari. Perjalanan ini penuh dengan ketegangan besar. Dalam perjalanan tersebut terlihat Luffy, Loki, Hajrudin dan kru bajak laut New Giant Warrior itu dengan tengah melaju dengan kapal-kapal mereka. Mereka itu tahu betul ya, ada ancaman besar yang datang di hadapan tersebut. Kapal-kapal marinir angkatan laut sedang menuju pulau raksasa. Luffy serta yang lainnya jelas mengamati pergerakan tersebut di dunia bawah. Kapal-kapal itu bisa melayang di udara berkat kekuatan dari Admiral Fujitora. Sang Admiral Angkatan Laut yang luar biasa itu memanfaatkan kemampuan manipulasi dari gravitasi. Dia dikerahkan oleh Akainu untuk memimpin armada besar tersebut menuju Pulau Elbaf, tempat di mana para kesatria suci sedang beraksi pula. Misi ini memang terkait dengan tugas-tugas besar. Meskipun Fujitora memiliki rasa hormat terhadap Luffy, dia jelas tetap harus menjalankan perintah dari Akainu ya. Karena bagi Fujitora ini juga merupakan semacam baginya. Mengingat di masa lalu dia membiarkan bajak laut topi jerami lolos begitu saja setelah insiden peristiwa di Dressrosa. Melihat situasi ini, Luffy dan kru tidak bisa tinggal diam saja. Dalam perjalanan menuju dunia matahari, Loki menyatakan bahwa dia tidak terlalu peduli dengan kehadiran angkatan laut. Baginya sekarang yang lebih penting sekarang itu adalah ngebalaskan dendam terhadap para kesatria suci. Namun dia memperingatkan bahwa jika para marinir menghalangi mereka, dia tak segan-segan untuk melawan mereka semuanya. Luffy meski paham dengan tekad Loki ini, tetap memperingatkan tentang betapa kuatnya Admiral Fujitora itu. Dia sudah merasakan betapa menakutkan kekuatan Fujitora di masa lalu. Meski ya itu terjadi sebelum dia menguasai kemampuan gear kelima Dewa Matahari Nika. Disitulah hal menariknya itu terjadi, karena meski begitu Luffy merasa lebih percaya diri kali ini. Gear kelimanya dan haki yang semakin berkembang lagi itu, dia merasa cukup kuat menghadapi Fujitora sekarang ini. Meski dulu Kizaru yang memiliki kekuatan logia cahaya pun bisa dikalahkan oleh Luffy. Untuk itulah Luffy tetap mengingatkan Loki agar tidak meremehkan Fujitora di tempat sekarang ini. Kekuatannya terutama kemampuan manipulasi gravitasi itu luar biasa. Itu bisa menjadi ancaman besar bagi seseorang dengan tubuh besar seperti halnya Loki. Nah, dengan tubuh Loki yang besar tersebut, Fujitora bisa dengan mudah menyerang menggunakan kekuatan gravitasi tersebut, bahkan meteor loh nakama. Luffy tahu betul ukuran tubuh raksasa seperti Loki bisa jadi kelemahan dalam menghadapi serangan gravitasi Fujitora yang berskala sangatlah besar. Nah, Hajrudin yang juga ikut dalam perjalanan ini merasa sangat khawatir akan dampak pertempuran yang akan terjadi.
Dia tahu betul kekacauan ini pasti akan melanda Pulau Elbaf. Namun dia berharap ya setidaknya penduduk di sana bisa selamat. Itu berbeda dengan Loki yang tampaknya lebih tertarik pada sebuah pertarungan. Hajiruddin sangat peduli dengan keselamatan orang-orang di sekitarnya. Ya mungkin ini didasari ya oleh latar belakang yang terkait dengan bagaimana mereka sebagai saudara sendiri. Itu banyak mewarisi sesuatu yang berbeda. Meski berbeda dengan ibu, keduanya mewarisi sifat dari Raja Harald ayah mereka. Hajiruddin lebih banyak mewarisi kebijaksanaan dan sifat penyayang dari sang Raja Harald. Sementara Loki lebih mewarisi kekuatan besar tanpa banyak mengambil sifat bijaksana dari sang ayahnya. Sesuatu yang cenderung agak berbeda kan. Sementara itu jauh di tempat lain ada armada besar yang dipimpin oleh Kizaru yang mendapat misi besar dari Akainu. Kizaru tidak hanya bertugas di Pulau Elbaf tapi juga diperintahkan mengatasi masalah yang sedang terjadi di Pulau Hachinosu. Di sanalah sebuah perang besar melibatkan Kuroige dan sekutunya sedang berlangsung. Akainu mengirim Kizaru untuk menangani pertempuran ini. Dia berharap ya bahwa setelah pasukan Kizaru itu tiba di sana, bajak laut yang terlibat dalam perang tersebut akan berada dalam kondisi lemah dan mudah untuk dilumpuhkan. Selain itu, pasukan Kizaru juga akan menjadi pihak ketiga yang turut terlibat dalam pertempuran khusus, menyerang semua pihak yang ada, baik itu bajak laut, Akagami maupun Kurohige. Akainu sepertinya sedang melakukan balas dendam terhadap kedua kelompok bajak laut tersebut atas apa yang terjadi 2 tahun lalu di perang Marineford. Awalnya Kizaru itu juga berencana pergi ke Elbaf, namun situasi sekarang itu mendesak dan dia harus mengawasi mereka berdua. Pada saat itu nakama di kantor pusat koran di World Economy Journal milik Morgan sendiri, suasana di sana sedang penuh dengan kegembiraan. Kenapa? Ya karena Morgan baru saja menerima sejumlah laporan menarik yang akan menjadi berita panas di esok harinya. Di antara laporan-laporan tersebut ada sesuatu yang mengenai pertempuran pasukan revolusioner dan pemerintahan dunia yang terjadi di 2 lokasi yang berbeda. Dragon, pemimpin pasukan revolusi, terlibat dalam pertarungan melawan Garling, sementara Sabo menghadapi Shamrock di sebuah pelabuhan lainnya. Morgan pun memutuskan untuk menyebarluaskan berita-berita tersebut. Nah, menyadari ya bahwa pertempuran ini akan menjadi penentu nasib pasukan revolusi dan juga Tenryubito kaum naga langit, segalanya menjadi semakin rumit lagi. Sementara itu, foto dari pertarungan Dragon melawan Garling berhasil diambil oleh seorang informan, memperlihatkan serangan cakar naga dari Dragon yang membuat Garling kesulitan untuk beregenerasi. Berita mengenai pertempuran ini segera membuat Morgan merasa terkesan, semakin penasaran dengan apa yang terjadi setelahnya. Dia menghubungi informannya untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Dari cerita sang informan itu, Garling sebenarnya sempat pulih setelah serangan pertama Dragon. Namun serangan kedua dengan penuh keseriusan ngebuat Garling itu tak mampu lagi beregenerasi loh. Morgan merasa bingung dengan situasi ini dan berharap bisa mendapatkan informasi lebih lanjut di chapter selanjutnya. Tanya itu saja ya, Morgan juga menerima kabar mengenai pertempuran yang sedang berlangsung di Pulau Hachinosu. Informasi pula mengenai pergerakan Kizaru dan armada besar yang sedang menuju ke sana pula. Morgan menyadari bahwa pertempuran di tempat tersebut akan membawa dampak besar baik keadaan di depan mata. Vivi yang kini masih berada di markas Morgan merasa khawatir betul. Luffy baru saja bertarung melawan Admiral Kizaru di Pulau Egghead. Kini dia akan menghadapi Fujitora di Pulau Elbafnya. Apalagi di sana tengah mengalami pertempuran yang mengerikan. Vivi hanya bisa berharap Luffy dalam keadaan baik-baik saja. Selain itu, Vivi berharap bahwa pesan yang ia kirim melalui tanda X di foto Luffy akan sampai ke kru bajak laut topi jerami, sehingga mereka bisa memahami apa maksud pesan tersebut. Nah, keadaan menjadi kacau balau kan sekarang ini. Di Pulau Zou sendiri suasana sedang kacau karena serangan dari organisasi dunia bawah yang terhubung dengan Crossguard. Mereka dikirim oleh Crocodile untuk merebut atau menyalin Poneglyph pula. Carrot beserta anggota suku Ming pun segera melawan mereka ya. Meski bukan petinggi utama dari Crossguard yang ikut serta, pemimpin organisasi dunia bawah tersebut cukup tangguh untuk menjadi ancaman. Carrot ini memimpin pertempuran di bawah komando barunya. Setelah Inuarashi dan Nekomamushi tidak lagi berada di sana, jika tujuannya hanya untuk menyalin Poneglyph, maka pertempuran ini bisa selesai dengan cepat. Namun jika mereka berniat merebutnya, maka pertempuran itu akan berlangsung lebih lama lagi. Nah, situasi yang mencekam itu kembali ke Pulau Elbafnya. Gaban telah dalam pertarungan sengit melawan seorang kesatria suci lainnya. Kesatria suci ini bukan lagi Somar atau Gillingham, tetapi seorang prajurit kuat yang dipanggil menggunakan lingkaran sihir.
Berjalan cerita makin mendalam dengan setiap konflik dan pertempuran yang luar biasa di sana. Nah, keadaan dari kekacauan itu membuat Elbap makin menggelora lagi. Ketegangan makin meningkat nih. Para kesatria suci tampaknya sudah bersiap menghadapi para penantang yang datang ke tempat itu. Sementara ini, Gaban yang telah lama tidak terlihat dalam pertarungan besarnya harus berhadapan dengan satu kesatria suci yang terkenal dengan kekuatannya luar biasa. Meski tampaknya lebih tua dari para pejuang muda lainnya, Gaban itu masih memiliki keahlian yang tak kalah hebatnya. Pengalaman bertarung sangat kaya, dia tahu betul bagaimana mengatasi lawan yang jauh lebih muda dan lebih kuat lagi. Meskipun demikian, pertempuran ini tak semudah yang diperkirakan loh nakama. Di sisi ini, Loki yang semakin panah dengan pertempuran yang sudah mendekat tersebut mulai merencanakan strategi dengan lebih matang. Meski dia sangat ingin segera bertarung, dia tahu bahwa tidak ada yang bisa diprediksi dan pasti di pulau yang dipenuhi para kesatria suci. Salah satu hal yang menjadi perhatian utama adalah keberadaan beberapa artefak kuno yang tersimpan di dalam pulau tersebut, karena kita tahu artefak tersebut memiliki kekuatan yang sangat besar pula. Jika jatuh ke tangan yang salah, bisa menjadi ancaman serius. Loki dan kru bajak laut Topi Jerami harus berpacu dengan waktu nih, memastikan bahwa artefak tersebut tidaklah jatuh ke tangan musuh-musuhnya. Nah, di tengah kekacauan tersebut, Luffy dan kru semakin dekat dengan tempat itu. Mereka tahu bahwa perjalanan menuju Elbap bukan hanya sekedar untuk mengalahkan musuhnya, tapi juga menyelamatkan pula dari kehancuran yang bisa ditimbulkan oleh konflik besar ini dan orang-orang luar biasa lain yang pada berdatangan. Luffy semangat yang tak pernah padam, makin yakin bahwa kemenangan ada di tangan mereka kan. Gear kelima yang sudah dia kuasai memberikan kekuatan luar biasa. Meskipun dia tahu bahwa Fujitora adalah lawan yang sangat kuat, Luffy percaya bahwa dengan kerja sama kru bajak laut Topi Jerami mereka bisa menghadapinya kan. Apalagi dengan informasi tentang kitab nikah yang ternyata memang ada di perpustakaan Ohara di Elbap itu sendiri, segalanya bisa menjadi ancaman menarik untuk kubu Im Sama dan pemerintahan dunia. Kenapa? Ya karena jika Luffy memahami dan belajar mengevolusi kemampuannya, itu akan mendapatkan kekuatan luar biasa dari kembangan Dewa Matahari kan. Nah, di Elbap lah semua itu mungkin akan didapati, apalagi mungkin Gaban lah yang akan melatihnya. Di sisi itu, situasi di Pulau Hachinosu makin rumit. Perang antara Kuroki dan pasukan aliansi Sang semakin sengit lagi. Kedua belah pihak saling memperebutkan pengaruhnya. Di tengah-tengah perang ini, beberapa karakter utama dari dunia One Piece mulai terlibat dalam pertarungan yang menentukan. Sang yang dikenal dengan kekuatan hakinya yang sangat kuat itu kini harus menghadapi Kuroki yang semakin memperlihatkan potensi luar biasa dengan kemampuan kegelapannya tersebut. Perang ini tidak hanya melibatkan kekuatan fisik tapi juga kecerdikan strategi matang nih. Nah, sementara itu kita juga melihat bagaimana admiral tersebut sedang dalam perjalanan menuju tempat itu ya, yang menyadari bahwa pertempuran besar yang sedang menunggu di sana memang sesuatu yang tak terelakkan lagi. Meskipun dirinya adalah salah satu admiral angkatan laut yang sangat dihormati, dia tidak bisa menyepelekan kekuatan para bajak laut yang terlibat dalam konflik-konflik ini. Terlebih lagi, Luffy yang dikenal dengan kemampuannya mengalahkan para admiral angkatan laut di masa lalu ngebuat beberapa admiral makin waspada kan. Nah, di sini dia tahu bahwa meskipun dia memiliki kemampuan logia cahaya, itu akan menjadi pertempuran yang luar biasa ketika menghadapi beberapa anggota supernova yang bahkan sekarang telah menjadi Yonko. Luffy Kuroki adalah salah satunya. Nah, itulah kenapa para pihak angkatan laut melalui Akainu telah mengerahkan beberapa orang-orang kuatnya untuk mengendalikan tatanan dunia baru. Sementara itu, di markas revolusioner, Dragon yang makin terdesak tersebut setelah mengetahui bahwa Garlin, salah satu petinggi pemerintahan dunia, tidak langsung dalam pertempuran melawan pasukan revolusi. Dia merasa bahwa jalan makin sempit lagi. Yang selama ini dikenal dengan kebijaksanaannya, kini harus menghadapi tantangan lebih besar. Pertempuran melawan Garling itu memanglah fenomenal. Adu serangan telah terjadi di antara mereka. Mereka berlangsung sengit tersebut nih. Pertempuran tersebut, Dragon yang berusaha keras menghentikan ambisi pemerintahan dunia yang semakin besar merusak sistem tersebut, dia akan melakukannya. Nah, di tengah-tengah ketegangan ini, Sabo yang juga terlibat dalam pertempuran di pelabuhan mulai merasakan betapa beratnya situasi yang sedang dihadapi. Dia harus berhadapan dengan Jamrock, petinggi yang sangat tangguh dari pemerintahan dunia yang sudah dia lawan sementara ini, tetapi tidak kalah-kalah nih. Meskipun sebenarnya Sabo sudah merasakan berbagai macam pertarungan sengit, kali ini tantangan yang dihadapi terasa lebih besar. Jamrock memiliki kemampuan luar biasa dalam bertarung. Sabo harus berpikir dengan sangatlah cepat nih. Meski begitu, semangat dari merah-merah Nomi yang diwarisi oleh Ace ada dalam dirinya. Nah, kita juga melihat ya, para anggota dari Crossbill yang sedang dipimpin Crocodile sendiri itu, memang mereka itu tengah mengacaukan berbagai medan-medan lainnya. Selain mengirim ke beberapa pulau-pulau yang luar biasa besar tersebut, dia juga mengirim beberapa anggota ke Zou sendiri, dan juga dia merekrut beberapa orang-orang besar.
Salah satu orang yang dinantikan kedatangannya tersebut adalah Don Quixote Doflamingo. Memang ya ada desas-desus kabar yang menyebutkan jika Dovi sendiri itu akan direkrut menjadi anggota dari Cross Guild. Hal ini pernah didapati karena Cross Guild sendiri itu salah satu misinya ingin ngebuat tentara militer kekuatan yang lebih besar dari angkatan laut. Itulah kenapa mereka harus merekrut beberapa orang-orang besar lainnya untuk bergabung. Salah satu orang yang kemungkinan akan menjadi anggota itu adalah Don Quixote Doflamingo yang sekarang tengah dipenjara di Impel Down sana. Nah, keadaan yang makin sengit tersebut tuh menjadi sebuah kekacauan nyata. Sebelumnya Crocodile dan juga Mihawk sendiri sudah menghadapi beberapa angkatan laut dan kekuatan mereka tuh luar biasa. Dia dengan mudahnya mengalahkan dari mereka tersebut nih. Namun kekacauan ini belumlah berakhir. Kita melihat bagaimana Elbaf sendiri yang masih menjadi panggung terbesar dari saga Ragnarok ini. Semua kekacauan ini serasa battle royale yang akhirnya akan menuju Elbaf pada nantinya. Di sanalah perang-perang besar itu akan menentukan nasib dunia baru. Beberapa anggota bajak laut, pemerintahan dunia dan juga angkatan laut akan terlibat dan mungkin salah satu dari mereka akan lenyap. Kenapa? Karena di Elbaf lawan yang mereka hadapi itu bukanlah orang-orang normal. Ukuran mereka itu ada raksasa cuy. Tahu sendiri kan bagaimana kuatnya orang-orang raksasa tersebut. Namun jika sosok seperti Fujitora sudah ada di sana, kemampuannya sendiri itu akan sangatlah berguna dan menambah mengerikan pertempuran itu nanti. Ya lu bayangin aja kan jika banyak raksasa yang pada berterbangan akibat serangan-serangan dari Fujitora. Nah, jika Shiki terkenal dengan kemampuan levitasinya tersebut itu, maka Fujitora dikenal sebagai kemampuan gravitasi yang sangat luar biasa. Keduanya benar-benar mengesankan. Seorang legenda bajak laut dan juga angkatan laut yang kemungkinan sama-sama akan turun ke Elbafnya nanti kan. Nah, di sini situasi makin kacau balau. Karena itulah nakama epilog ending kedepannya bakal lebih menarik jika seperti ini. Dengan pertempuran yang semakin sengit lagi di Pulau Elbafnya, konflik yang merembet ke berbagai sudut dunia nih, masa depan para petarung dan aliansi makin tidak pasti. Satu hal yang jelas, dunia sedang berada di ambang perubahan besarnya. Luffy dan kru topi jeramnya tersebut tak kenal takut sih memang terus melangkah maju, tetapi memang kekacauan besar di Elbaf itu akan menggetarkan beberapa anggota dari mereka. Sang dan juga Garp memang tengah bertarung serius di berbagai area tempat di Hachinosu sendiri, sementara Kizaru juga sudah diutus oleh Akainu untuk menjaga di antara mereka. Para petarung berjuang hingga titik darah penghabisan mereka nih. Masing-masing titik telah terjadi battle royale. Siapa yang akan memenangkan pertempuran itu nanti nih? Karena sekarang ini dunia baru benar-benar kacau balau. Jadi kalau mau disimpulkan dalam satu rangkuman video ini nakama, ini menggambarkan bagaimana kekuatan, ambisi dan perjuangan tersebut tak hanya di Elbaf. Di masing-masing area sudah terjadi peperangan. Im sama harusnya geram dong melihat dengan situasi sekarang ini, karena dari anggota beberapa kebanyakan dari pasukannya semuanya tak menang nih. Meskipun kesatria sulit diutus, lawan yang mereka hadapi itu sangat tangguh. Bahkan Garling sempat tak berdaya loh menghadapi Dragon sendiri. Itu akan memutus rantai bagaimana kekuatan pemerintahan dunia itu yang katanya tak terkalahkan. Bisa aja kan itu akan kalah karena mereka sudah tahu bagaimana regenerasi itu bekerja. Orang-orang legendaris seperti Scooper Gaban, Monkey D. Dragon dan juga beberapa anggota revolusioner sudah tahu nih. Nah, itulah kenapa dalam beberapa chapter mendatang kemampuan regenerasi itu akan mengungkapkan bagaimana cara kerja dari pemerintahan pusat sana, dan Elbaf akan menjadi contoh nyatanya nakama. Sepakat dengan bagaimana penjelasan ini? Jadi itulah tadi ya nakama pembahasan kita mengenai apa yang terjadi pada kisah One Piece ke depannya. Terima kasih banyak telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat langsung aja komentar di bawah nih dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.